Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, takbir kemenangan telah menyambut kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, khususnya kita di tanah air. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang keluar dari bulan Ramadan tahun ini menjadi hamba-hamba yang diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diterima segala amal ibadah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diangkat derajat kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sungguh miris, sungguh tercelah, sungguh hinanya, sungguh tidak beruntung orang-orang yang keluar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keluar bulan Ramadan ini akan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Rogima anfun rojulin, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menyesal, sungguh tidak berbahagia, sungguh orang-orang ini adalah orang-orang yang dia tidak beruntung ketika keluar dari Ramadan akan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan di hari ini ketika kita masuk ke dalam satu Syawal 1443 Hijriah ini, termasuk orang-orang yang telah mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin yang muliakan Allah. Hari ini satu Syawal adalah hari kemenangan yang dimanakan kita kembali kepada makan kembali kepada fitrah, artinya kita kembali untuk aktivitas sehari-hari, kembali kepada fitrah untuk makan lagi, minum lagi, yang mana dalam sebulan yang lalu kita dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menikmati makan minum di pagi hari, di siang hari bulan Ramadan tersebut. Akan tapi hari ini kita kembali melaksanakan aktivitas tersebut. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita setelah bulan Ramadan orang-orang yang lebih semangat lagi untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi ibadah ini dengan lebih semangat kembali, karena kita telah ditarbiyah dalam bulan Ramadan. Karena sesungguhnya keberhasilan bulan Ramadan akan terlihat pada 11 bulan yang akan datang. Tarbiyah di bulan Ramadan ini akan kita rasakan manfaatnya 11 bulan menuju ke Ramadan pada tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita akan ditemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala pada bulan Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin, tentu Islam mengatur adab-adab dalam setiap kesempatan, apalagi dalam berhari raya. Apa saja adab-adab yang harus kita perhatikan kaum muslimin, para pemirsa, para spesial wong kita galau yang kami sangat cintai kan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, hendaklah kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri tersebut atau Idul Adha, hendaklah kita melaksanakan mandi dahulu, bersih-bersih dari segala macam kotoran. Hal ini sebagaimana yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari banyak hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka sangat benar-benar memperhatikan dari sunnah-sunnah Nabi, yaitu berupa kebersihan ini, menggosok gigi, membersihkan kuku, kemudian membersihkan seluruh kotoran yang ada di badan, yaitu dengan mandi yang bersih. Adapun yang selanjutnya, adab yang harus kita perhatikan, yaitu hendaklah di hari ini hari yang mulia, ini hari kemenangan, ini merupakan hari di mana syiar Islam dikumandangkan dengan takbir, dengan zakat fitrah, dan dengan amal-amal ibadah yang lain. Maka hendaklah kita menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik, tidak mesti baru yang kita kenakan, akan tetapi gunakanlah pada hari ini pakaian yang terbaik, pakaian yang lazim, pakaian yang menutup aurat, dan juga kita diperintahkan untuk menggunakan yang memakai wangi-wangi. Tentu ini bagi
kaum muslimin, ya, para laki-laki, dan untuk ibu-ibu, kaum akhwat, untuk hendaklah untuk tidak memakai wangi-wangian tak kala melaksanakan sholat tersebut. Ya. Jadi yang kedua yaitu hendaklah kita menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik. Kalau tidak ada yang baru, maka gunakan pakaian yang lama, akan tetapi pakaian yang memang syarat masih untuk bisa dipakai. Ya, bisa menutup aurat dan bersih dari segala macam hadas. Ya, hendaklah kita menggunakan pakaian yang terbaru, yang terbaik, gunakan wangi-wangian pada kesempatan di Hari Raya Idul Fitri sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri tersebut. Adapun yang selanjutnya, hendaklah kita menyantap makanan atau makan terlebih dahulu. Ini disunahkan di bulan Syawal, di 1 Syawal, di dalam Hari Raya Idul Fitri ini untuk makan terlebih dahulu. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu kecuali setelah melaksanakan sholat Idul Adha tersebut. Akan tetapi Idul Fitri kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu, menyantap makanan yang ada bersama kerabat dan handai tolan. Adapun yang selanjutnya yaitu kita melangkahkan kaki menuju ke tanah lapang ataukah masjid. Tapi hendaklah mendahulukan tanah lapang kalau ada, karena sholat Idul Fitri ya kebanyakan Nabi melaksanakannya di tanah lapang. Ya, datangilah dengan bersama para sahabat, kerabat, keluarga, anak, handai tolan, ajak semuanya, baik itu laki-laki, perempuan yang sedang haid pun, maka dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi tanah lapang tersebut, karena ini adalah hari raya, ini adalah hari di mana kaum muslimin menampakkan kekuatan, kaum muslimin menampakkan syiar-syiar Islam dalam kurun waktu setahun sekali. Maka hendaklah kita ya ketika melangkah ke tanah lapang tersebut kita mengucapkan takbir Allahu Akbar ya, dan kita ketika pulang dari tanah lapang tersebut hendaklah kita menyelisih kalau bisa dari jalan yang pertama kita lalui tersebut. Inilah yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaklah kita memperhatikan adab-adab yang baik ini yang telah diajarkan oleh agama kita Islam yang sempurna ini. Adapun ketika kita berhari raya, maka hendaklah kita memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Apa itu? Hendaklah kita tidak berlaku tabzir, mubazir, berlebih-lebihan dari makan dan minum, sehingga makan dan minum yang berlebih-lebihan akan menimbulkan penyakit, tidak akan menimbulkan manfaat yang lebih besar, melainkan mudarat yang lebih besar dari manfaatnya. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah ada tempat ya di dunia ini yang lebih buruk melainkan ya wi'a syarrun min batnin, tempat yang lebih jelek, tempat yang lebih buruk kecuali perut anak Adam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti bahwasannya tidak ada tempat yang lebih buruk yang dimiliki oleh seorang anak Adam kecuali perutnya. Ya, yang perut yang diisi dengan berbagai macam makanan-makanan, meskipun halal, makanan tersebut tidak boleh berlebih-lebihan. Meskipun minum itu halal, akan tetapi tidak berlebih-lebihan. Sehingga Nabi membatasi hendaklah makan sepertiganya, ya diberikan pada ruang perut tersebut. Kemudian air sepertiganya diberikan ruang bagi perut tersebut. Kemudian yang terakhir adalah hendaklah dia memberikan ruang bagi udara sepertiganya lagi di dalam perut seorang hamba tersebut, sehingga yang dimakan dan minum akan memberikan dampak positif bagi seseorang tersebut. Ya, laula ukulatun yukimna sulbah, sehingga sedikit makan dan minum tersebut bisa menguatkan tulang belulang kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jauhi di dalam berhari raya ini segala macam perilaku tabzir. Nabi mengatakan innal mubazirina kanu ihwanas syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah teman-temannya syaitan.
Sesungguhnya kita tidak ingin dikategorikan sebagai teman-temannya syaitan. Adapun yang kedua, hendaklah kita menghindari berbagai macam bentuk ikhtilat, campur baur. Boleh, silakan bersilaturahim kepada kerabat, apalagi kepada kerabat yang kita punya silah rahim, ya, yang punya hubungan darah, yang di situ memang kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala falyasil rahim, ya, untuk menyambung silaturahim yang telah terbuka, yang telah tererai, yang telah terputus, maka harus disambung lagi. Akan tetapi harus kita perhatikan mana yang bukan mahram kita, mana yang menjadi mahram kita. Akan tetapi tetap kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Kalau kita ingin bersilaturahim pada hari itu, silahkan dimanfaatkan untuk bersilaturahim, untuk saling memaafkan, untuk saling memberikan kebahagiaan. Tetapi hindari berbagai macam bentuk ikhtilat, bercampur bauran antara laki-laki yang bukan mahram dan perempuan yang bukan mahram. Tidak harus bersalaman, itu harus bersentuhan tangan, karena itu merupakan sesuatu yang dilarang dan merupakan dosa yang sangat besar, bertemunya antara bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Akan tetapi semua itu bisa diwujudkan dengan tidak bersalaman secara langsung. Bisa saling memaafkan, bisa saling memberikan kode dari jauh, bersalaman dari jauh, apalagi ini masih dalam kondisi kita ya belum terlalu 100% selamat dari pandemi COVID-19 ini, yang masih kita mintakan kepada Allah sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengangkat 100% ya COVID yang telah melanda seluruh dunia, ya, khususnya negara kita Indonesia ini. Maka dengan menjauhi berbagai macam larangan tadi, mudah-mudahan kita menjalani hari raya ini dengan penuh kebaikan, dengan penuh berkah, jauh dari maksiat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.